I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Rahma dan Lubis dengan NIM 03 09 21 10 10. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan dari jurusan Tadris IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Hakikat Pendidik dan Implikasinya Terhadap Pendidikan dalam Islam. Nah, adapun video penjelasan saya ini untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, diampu oleh Ibu dosen Humaidah Boruh Hasibuan, MAG. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Yang pertama itu tentang definisi pendidik. Pendidik itu di dalam bahasa Inggris dikenal dengan teacher, yang diartikan guru atau pengajar. Juga bisa disebut dengan tutor, yang berarti guru pribadi atau privat. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab, pendidik ini disebut terbagi empat. Yang pertama itu ustadz atau ustazah, yang kedua mudaris, yang ketiga mualim, dan terakhir muadib. Nah, pengertian ustadz itu adalah ustadz itu memang artinya guru, tetapi guru yang istimewa, yang dimana ia adalah seorang mudaris karena mengajarkan pelajaran, dan juga ia seorang muadib karena juga mendidik manusia agar lebih beradab, berakhlak, dan dia seorang mualim karena dia bertanggung jawab melakukan transformasi ilmiah, atau menjadikan murid-muridnya tahu, yang dimana muridnya itu tidak tahu. Nah, dan dia juga sekaligus orang murabbi, yaitu pendidik yang komplit. Jadi seorang ustadz itu memiliki kapasitas ilmu, akhlak, terlibat dalam proses pembinaan serta keteladanan. Nah, selanjutnya mudaris. Mudaris itu artinya guru juga. Tetapi lebih spesifiknya adalah orang yang menyampaikan dirasah atau pelajaran itu. Dan siapa saja yang menyampaikan pelajaran di hadapan murid-murid itu, dia adalah mudaris. Nah, selanjutnya mualim. Mualim itu artinya juga guru, tetapi lebih spesifiknya adalah orang yang berusaha menjadikan murid-muridnya tahu, yang dimana murid itu tidak tahu sama sekali. Nah, tugas mualim itu adalah melakukan transformasi pengetahuan sehingga muridnya menjadi tahu. Nah, selanjutnya muadib. Muadib itu adalah guru juga, tetapi lebih spesifiknya adalah orang yang mengajarkan atau mulia, bisa disebut syarif. Penekanannya lebih pada pendidikan akhlak atau pendidikan karakter mulia. Nah, jadi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, pendidik merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai pendidik. Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 11 pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Secara terminologi, pengertian pendidik ini yang lebih implisit. Kata pendidik dapat diartikan guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Muhammad Ujar, pendidik itu adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah maupun di kelas. Bahwa guru yang berarti orang yang bekerja sebagai tenaga
pengajar yang ikut juga bertanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk mencapai proses kedewasaannya. Tetapi dalam hal ini banyak disalahartikan orang banyak bahwa hanya gurulah yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Tetapi yang sesungguhnya itu adalah masyarakat maupun orang tua peserta didik yang ikut serta membangun proses pendidikan agar mereka menjadi masyarakat yang dewasa. Nah, selanjutnya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Pendidik ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya tentang filosofi pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dari balik upayanya untuk mencapai ilmu itu, manusia bertujuan dapat mengerti tentang berbagai aspek pengetahuan yang dia pandang sebagai alat yang membantunya untuk bisa hidup dengan baik di dalam masyarakat maju dan berbudaya. Nah, selanjutnya tentang implikasi memahaminya terhadap pendidikan dalam Islam. Nah, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya. Jadi, pengertian di atas, pendidikan Islam yang diimplikasikan ke dalam unsur-unsur dimaksud, melainkan suatu gambaran dari unsur-unsur itu. Khususnya berlaku di dalam pendidikan di Indonesia. Dalam kaitan ini, identitas manusia Muslim secara sempurna dapat diperoleh setelah fungsinya sebagai makhluk pendidik dan si terdidik, hamba Allah dan khalifah Allah, serta potensi lainnya benar-benar telah dilakukan integrasi secara seimbang dalam kesatuan yang utuh. Penekanan pada salah satunya sembari meninggalkan yang lain berakibat tidak sempurnanya identitas manusia sebagai Muslim kafah. Bila pendidikan Islam semata-mata menekankan pembentukan pribadi Muslim yang sanggup mengabdi, beribadah, dan berakhlak karimah, akibatnya pribadi yang terbentuk dalam kesalehan individual yang mengabaikan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan bisa dipastikan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini akan diambil oleh umat yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila pendidikan Islam hanya menguasai ilmu dan teknologi itu saja dan menguak rahasia alam untuk dikelola demi kemakmuran hidup di dunia tanpa memberi keseimbangan terhadap fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa pandai, tetapi jiwa dan hatinya kosong dari cahaya ilahi. Sekian pemaparan penjelasan saya. Saya akhiri. Wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.